Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Maharani dari kelas 5F Seminar Psikologi Islam dengan NPM 208110001. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Gambaran Kebersyukuran pada Mahasiswa Perantau di Luar Negeri, yaitu studi pada mahasiswa muslim asal Indonesia yang kuliah di Mesir. Latar belakang penelitian. Menyesuaikan diri di perguruan tinggi selepas bangku sekolah menengah dapat menjadi masa transisi yang lumayan sulit bagi banyak mahasiswa. Masa transisi dari bangku sekolah menuju bangku perkuliahan adalah proses yang kompleks. Di Indonesia sendiri, sebagian besar remaja yang lulus dari sekolah menengah atas melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi, baik itu di perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri. Perguruan tinggi bukanlah sekedar jalur pendidikan lanjutan dari sekolah menengah. Perguruan tinggi juga merupakan suatu jalur yang hakiki dari taraf pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan dari pendidikan tinggi. Memasuki ranah perguruan tinggi berarti melibatkan diri di dalam situasi hidup dan situasi akademik yang secara fundamental berbeda dengan apa yang pernah dialami dalam lingkungan sekolah menengah. Konsekuensinya, manusia wajib melakukan adaptasi dengan dunia baru yang penuh dengan lika-liku dan seluk-beluk serta penuh resiko. Khususnya adaptasi pola pikir, belajar, berkreasi, dan bertindak dalam menjalani kehidupan kampus. Sebagai seorang mahasiswa perantauan, banyak sekali mengalami permasalahan baru, seperti kesulitan berinteraksi, ketidaknyamanan akan bisa menjadikan konflik di antara mahasiswa perantauan lainnya, merasa kesepian, kecemasan karena jauh dari orang tua juga menjadi salah satu dari permasalahan yang ada. Bentuk sederhana dari ketidaknyamanan itu akan bisa berkembang menjadi sebuah konflik baik itu dari segi internal maupun segi eksternal. Interaksi baru yang akan dijalin oleh mahasiswa perantauan akan membuat banyak mempelajari tentang kehidupan sosial di sekitarnya. Lingkungan fisik hingga emosional akan dijadikan sebagai reaksi baru ketika pindah ke lingkungan yang baru. Menurut Adang DKK pada tahun 2015 mengatakan, kebanyakan mahasiswa mengalami kesepian, kecemasan karena berada jauh dari kedua orang tua saat menjalani hari-harinya di perantauan, dan juga banyak lagi faktor lainnya. Salah satu cara untuk menurunkan perasaan kesepian, kecemasan adalah dengan cara bersyukur. Bersyukur didefinisikan sebagai kebahagiaan hati atas nikmat yang diterima dan diikuti dengan mengarahkan semua anggota tubuh secara untuk taat pada Tuhan atas segala nikmat yang telah diberikannya. Setiap perantau harus bisa berusaha sekeras mungkin untuk beradaptasi dengan perbedaan bahasa, budaya, nilai-nilai, tata krama, dan di luar kebiasaan perbedaan iklim hingga geografis, dan juga harus selalu mensyukuri apapun yang telah dimiliki. Yang kemudian akan berkembang menjadi permasalahan yang sulit untuk dihadapi. Respon-respon negatif akan dapat bermunculan dengan cepat, seperti sedih, kesal, kesepian, hilangnya kepercayaan diri, perasaan yang kurang, memunculkan kecenderungan untuk frustasi, kecemasan, hingga perilaku menyimpang lainnya. Dampak yang banyak muncul dari tidak dapatnya menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah stres dengan akulturasi budaya yang biasanya tampak mengganggu dan tidak menyenangkan. Akulturasi budaya atau kultur shock adalah sebuah reaksi psikologis yang berakibat darai tidak terbiasanya dengan norma-norma budaya yang dijumpai di lingkungan baru. Dengan hal-hal baru tersebut, mahasiswa yang merantau keluar kota ataupun keluar negeri dituntut untuk memiliki kesiapan secara psikologis maupun sosial. Karena adanya mahasiswa perantau yang mengalami kecemasan, kesepian karena jauh dari orang tua, oleh karena itu, dengan bersyukur akan menuntut seseorang mahasiswa untuk tetap hidup dan bergaul secara wajar di lingkungannya. Dan juga selalu bersyukur, serta berproses dengan baik sehingga dapat lulus tepat waktu sesuai dengan target dan impiannya. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya adalah berdasarkan fenomena di atas, karena banyaknya mahasiswa di perantauan yang mengalami kesepian, kecemasan, stres karena jauh dari orang tua, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi penelitian dengan judul Gambaran Kebersyukuran pada Mahasiswa Perantau di Luar Negeri. Dan berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat pertanyaan terkait hal tersebut. Bagaimanakah bentuk kebersyukuran yang dilakukan oleh mahasiswa di perantauan? Tujuan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya gambaran kebersyukuran pada mahasiswa di perantauan yang berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. Teori kebersyukuran. Menurut Imam Al-Ghazali pada tahun 2019, syukur adalah salah satu makon atau kedudukan orang-orang yang berjalan di jalan agama Allah. Syukur juga tersusun dari 3 unsur, yaitu ilmu, hal atau keadaan, dan amal atau perbuatan. Ilmu adalah pokok pangkal yang melahirkan keadaan dan pada gilirannya, keadaan akan menimbulkan perbuatan. Ilmu di sini maksudnya adalah mengetahui fakta atau kenyataan bahwa nikmat dan keberuntungan berasal dari sang pemberi nikmat. Kebahagiaan yang lahir karena memperoleh nikmat dan keberuntungan tersebut disebut hal atau keadaan hati. Menurut Emmons dan McCulloch pada tahun 2003, menyatakan kebersyukuran merupakan konstruksi kognitif. Emosi dan perilaku kebersyukuran sebagai konstruksi kognitif yang ditunjukkan dengan mengakui kemurahan dan kebaikan hati atas berkah yang telah diterima dan fokus terhadap hal positif di dalam dirinya saat ini. Sebagai konstruksi emosi, kebersyukuran ditandai dengan kemampuan mengubah respon emosi terhadap suatu peristiwa sehingga menjadi lebih bermakna. Aspek kebersyukuran. Menurut Al-Ghazali pada tahun 1998, aspek-aspek kebersyukuran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ilmu, yakni mengetahui nikmat apa saja yang didapatkan, mengetahui fungsi atau tujuan nikmat itu sendiri bagi diri yang mendapat nikmat, mengetahui atau mengenal tentang yang memberi nikmat yaitu Allah, dan mengetahui bahwa semua nikmat yang didapatkan adalah dari Allah. Kemudian spiritual, yakni merasa gembira kepada pemberi nikmat yang disertai dengan sikap tunduk dan tawadu atau rendah hati, bukan merasa gembira kepada nikmatnya itu sendiri. Kemudian ada amal perbuatan, yaitu hati, yakni melakukan setiap perbuatan dengan maksud untuk kebaikan dan menyembunyikan maksud tersebut dari semua orang. Kemudian lisan, yakni menampakkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan pujian-pujian. Kemudian anggota badan, yakni mempergunakan nikmat Allah sebagai sarana untuk mentaatinya dan tidak menggunakan sebagai sarana bermaksiat kepadanya. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Variabelnya adalah kebersyukuran. Subjeknya adalah mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di Mesir dan dengan menggunakan teknik snowball sampling. Lokasinya yaitu di rumah subjek yang beralamat di Jalan Paus, Pekanbaru. Teknik penggalian data atau teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model dan pola. Di sini peneliti menggunakan pola keempat, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang jiwa manusia yang dasar-dasarnya diangkat dari pandangan dunia Islam. Modelnya juga menggunakan model yang keempat, yaitu membangun konsep psikologi berdasarkan pandangan dunia Islam atau Islamic Worldview. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.